Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dwi Aprianingsih. Pertanyaannya adalah, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dimusyawarahkan tentang bulan yang akan menjadi bulan pertama dalam kalender Hijriah. Nah, awalnya diusulkan bulan Rabiul Awal. Ada juga yang mengusulkan bulan Ramadan sebagai awal bulan dalam kalender Hijriah. Tapi pada akhirnya diputuskanlah bulan Muharram sebagai bulan awal kalender Hijriah. Pertanyaannya, mengapa bulan Muharram yang terpilih? Pada saat itu banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para sahabat mengenai penetapan awal bulan di kalender Hijriah. Ada yang berpendapat bulan Ramadan, ada yang berpendapat bulan Rabiul Awal, karena beralasan bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi menurut penjelasan ahli yang saya baca, bahwasanya permulaan Hijriah justru terjadi pada bulan Muharram. Hal ini didasarkan pada bayat Aqabah kedua yang terjadi pada bulan Zulhijjah. Nah, ketika bayat tersebut, hijrahnya Nabi Muhammad SAW sebenarnya telah disepakati. Bahkan sudah ada sebagian sahabat yang berangkat ke Madinah pada waktu itu mendahului Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hijrah dihitung setelah ada kebulatan tekad dan kesepakatan untuk melaksanakannya, bukan pada pelaksanaannya. Demikian dari saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan saudari Aulia Ahmad dari kelompok 3. Pertanyaannya itu, seperti yang kita telah ketahui, bahwa penentuan hari-hari keagamaan, misalnya penentuan hari pertama Ramadan atau hari Id, terkadang tidak sama baik di antara ormas Islam Indonesia dengan pemerintah maupun di seluruh dunia. Dan menurut saya itu disebabkan karena masing-masing ormas atau pemerintah negara menggunakan metode atau sistem penentuan waktu yang berbeda. Ada yang menggunakan hisab, ada juga yang menggunakan ruqyah. Pertanyaannya adalah, apa dan bagaimana solusi yang sebaiknya ditawarkan agar terjadi keselarasan atau kesamaan dalam penetapan hari-hari keagamaan? Dan jika ada perbedaan seperti itu, yang manakah yang paling harus diikuti, pemerintah atau ormas? Solusi yang ditawarkan untuk menyelaraskan atau menyamakan penetapan hari-hari keagamaan dan yang manakah lebih diikuti, pemerintah atau ormas? Menurut saya adalah pemerintah. Dan untuk menyelaraskan persamaan hari raya keagamaan di agama Islam, yaitu ikuti pemerintah, karena hampir semua masyarakat Indonesia mengikuti pemerintahan. Kenapa pemerintahan lebih disarankan untuk diikuti? Karena pemerintah memiliki tim-tim tertentu, seperti untuk penentuan awal bulan Ramadan, itu pemerintah memiliki tim untuk melihat hilal, dan itu tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Dan jika sudah terlihat hilal, maka diadakan sidang isbat dan diumumkan kepada masyarakat awal bulan Ramadan jatuh pada tanggal sekian, hari sekian, dan pada bulan tersebut. Dan hal tersebut diikuti oleh umat Islam di Indonesia. Namun tidak semua masyarakat Indonesia itu mengikuti pemerintahan 100%. Ada juga yang mengikuti ormas-ormas. Dan kita tidak bisa memaksakan masyarakat untuk mengikuti pemerintahan secara keseluruhan. Dan kita kembalikan lagi kepada individu masing-masing. Mau ikuti pemerintah atau ormas tidak ada masalah, karena sama-sama mengajak menjalankan perintah agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan daripada saudari Mentari Sri Handayani. Adapun pertanyaan itu ada sebagai berikut. Bagi seorang muslim itu diwajibkan sholat ke arah kiblat. Sampai di mana batasannya mengatur seseorang itu sampai di mana batasannya seorang itu bisa sholat ke segala arah. Kalau semisal ada orang yang tersesat dan tidak tahu arah, maka dia boleh sholat di arah mana, di segala arah. Pertanyaannya sampai di mana batasannya dan apakah boleh seseorang itu sholat ke segala arah. Baik, alhamdulillah.
terkait masalah ini sebenarnya saya juga masih perlu referensi, akan tetapi sedikit yang saya pahami itu walau alam, tapi jumhur ulama sepakat bahwasannya salah satu syaratnya dalam sholat itu adalah menghadap arah kiblat. Makanya jumhur ulama sepakat bahwasannya salah satu syarat sahnya sholat itu adalah dengan menghadap arah kiblat. Nah, sebagaimana dalam firman Allah, yaitu fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka menghadaplah ke arah masjidil haram. Kemudian tetapi terkait masalah pertanyaannya tadi, yaitu terkait masalah ketika seorang tersesat dan tidak tahu arah, misal dia berada di suatu hutan mungkin yang dalam keadaan gelap, kemudian tidak tahu arah sama sekali, tidak tahu arah mata angin, maka dia boleh sholat menghadap arah manapun. Semisal Rasulullah juga ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah sholat ketika itu dia sedang dalam berkendara. Beliau pernah sholat sesuai dengan arah kendaraannya tersebut atau binatang yang ditungganginya. Makanya ada beberapa sholat yang dibolehkannya menghadap ke sembarang arah. Misalkan contoh ketika dalam keadaan sholat khauf atau sholat dalam keadaan berperang atau kayak yang dalam sholat nabilah, atau kayak dalam keadaan berkendara atau naik perahu, maka itu kita boleh sholat sesuai dengan arah, karena kita tidak tahu arah. Semisal jadi kita boleh sholat mengikuti arah kendaraan tersebut. Nah, kemudian untuk sampai di mana batasannya, ya untuk batasannya itu sendiri sebenarnya sampai selama orang tersebut belum tahu di mana arah kiblatnya, maka ia boleh sholat sesuai dengan arah yang ia yakini, dalam tanda kutip itu yang ia yakini bahwasanya di sinilah arah kiblat. Jadi ya selama ia masih belum tahu di mana posisi pasnya, posisi yang sebenarnya, maka dia boleh sholat di mana, di arah manapun. Kecuali kalau dia sudah tahu di mana letak posisi kiblat, maka dia sudah tidak boleh lagi sholat ke sembarang arah, tapi ia harus mengikuti arah kiblat, sebagaimana jumhur ulama sepakat bahwasanya menghadap kiblat itu salah satu syarat sahnya sholat. Fawalli wa syatrul masjidil haram, maka sholat adalah menghadap arah kiblat. Mungkin itu saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واللي مشى من أن يبر واشتكى حقق للشعب مراد.